warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Thalita Nurhayati. Di sini tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu dengan materi teknik analisis data metode etnografi. Langsung saja, metode etnografi dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang sangat mendalam, memahami kehidupan dan perilaku suatu kelompok dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Dalam teknik analisis data etnografi, peneliti berusaha menggali pemahaman yang mendalam mengenai dunia perspektif orang yang diteliti melalui pengamatan langsung, wawancara, dan interaksi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai teknik analisis data dalam etnografi. Yang pertama yaitu pengamatan partisipatif atau disebut dengan participan observation. Pengamatan partisipatif adalah metode utama dalam etnografi yang melibatkan peneliti terlibat langsung dalam kehidupan kelompok yang diteliti. Peneliti bisa berada dalam lingkungan tersebut sebagai peserta aktif atau berperan dalam kegiatan kelompok, atau hanya sebagai pengamat yang lebih pasif. Di sini ada tipe pengamatan dan pengamatan terbuka. Peneliti jelas-jelas menunjukkan perannya sebagai peneliti kepada kelompok yang diteliti. Pengamatan tersembunyi, yaitu peneliti tidak mengungkapkan identitasnya sebagai peneliti, namun ini lebih jarang dilakukan karena masalah etika. Pengamatan partisipatif, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan atau kelompok, namun tetap mencatat pengamatan untuk analisis. Adapun data yang dikumpulkan, yaitu pengamatan ini biasanya menghasilkan catatan lapangan yang mencatat kejadian-kejadian dan transaksi sosial yang terjadi dalam konteks alami kelompok tersebut. Yang kedua, wawancara mendalam atau disebut in-depth interviews. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman lebih jauh dari sudut pandang individu tentang pengalaman dan perspektif mereka. Wawancara ini biasanya bersifat semi-struktural, di mana peneliti memiliki beberapa pertanyaan pokok tetapi fleksibel dalam pengambilan arah pembicaraan. Proses wawancara yaitu wawancara dilakukan secara informal untuk membangun kepercayaan dan memahami perspektif informan. Biasanya wawancara ini dilakukan dalam waktu yang panjang dan di tempat yang nyaman bagi informan. Data yang dikumpulkan, transkrip di wawancara ini kemudian dianalisis untuk memahami sikap, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian. Yang ketiga, analisis coding atau disebut coding. Coding adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisir data tekstual atau seperti wawancara atau catatan lapangan dengan memberi label atau kode untuk mengidentifikasi tema, pola, atau kategori tertentu dalam data. Proses coding, yaitu coding terbuka, menandai bagian-bagian data yang relevan tanpa ada kategori yang ditetapkan sebelumnya. Coding aksial yaitu menghubungkan kategori-kategori yang sudah ditemukan untuk melihat hubungan antara tema-tema tersebut. Coding selektif yaitu menyaring dan menyusun kategori atau tema yang paling relevan dengan fokus penelitian. Alat coding yaitu coding dapat dilakukan
manual dengan menggunakan warna atau penanda dalam teks atau menggunakan perangkat lunak. Analisis kualitatif seperti Vivo, Atlas, TI atau Mazda. Yang keempat, analisis tematik atau disebut tematik analisis. Setelah data dikodekan, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data. Tema-tema ini adalah pola yang muncul dalam berbagai bagian data yang saling terkait. Adapun proses analisis tematik, yaitu menentukan tema-tema utama yang muncul dari data, menganalisis hubungan antar tema, menyusun hasil analisis tema untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Analisis tematik berfokus pada pencarian pola umum dalam data yang menunjukkan bagaimana anggota kelompok atau individu merespon atau mengatur realitas sosial mereka. Yang kelima, analisis naratif atau disebut juga dengan naratif analisis. Analisis naratif dalam etnografi berfokus pada cara orang menyusun cerita atau narasi tentang pengalaman hidup mereka. Ini mengarah pada pemahaman tentang bagaimana individu membentuk makna dan pengalaman mereka melalui narasi. Adapun proses analisis naratif, yaitu peneliti individu membentuk makna dan pengalaman mereka melalui narasi. Adapun proses analisis naratif, yaitu peneliti menganalisis struktur cerita yang diceritakan oleh informan, termasuk plot atau karakter dan tema. Memahami bagaimana cerita tersebut mencerminkan pandangan dunia dan identitas sosial individu atau kelompok analisis. Paratif memberikan wawasan tentang bagaimana makna dibentuk dari bagaimana pengalaman hidup dipahami dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Yang keenam, analisis konteks atau juga disebut dengan kontekstual analisis. Etnografi sangat bergantung pada pemahaman konteks. Data tidak hanya analisis berdasarkan peristiwa atau percakapan itu sendiri, tetapi juga dalam kerangka sosial budaya dan historis tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Pentingnya konteks, yaitu konteks mencakup elemen-elemen seperti norma sosial, nilai budaya, sejarah, dan dinamika kekuasaan yang mempengaruhi interaksi dan perilaku. Peneliti harus memperhitungkan konteks ini ketika menginterpretasi data agar memberikan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketujuh, analisis diskursif atau juga disebut diskurse analisis. Analisis diskursif berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi sosial untuk membentuk makna dan relasi kekuasaan. Ini penting dalam etnografi karena interaksi verbal sering mengungkapkan pandangan dunia, norma sosial, dan hubungan kekuasaan. Fokus analisis diskursif yaitu bagaimana kata-kata atau frase tertentu digunakan dalam percakapan dan bagaimana bahasa membentuk pemahaman tentang identitas sosial, hubungan sosial, dan peran sosial. Melalui analisis diskursif, peneliti dapat mengungkap bagaimana kelompok atau individu membentuk realitas sosial mereka.
melalui cara berbicara dan berkomunikasi. Yang kedelapan, triangulasi data atau juga disebut data triangulation. Triangulasi merujuk pada penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan penelitian. Ini bisa mencakup triangulasi antara pengamatan wawancara, dokumen, atau bahkan data dari sumber yang berbeda untuk meningkatkan keakuratan dan validitas temuan. Sumber data yang ditriangulasi: wawancara dengan berbagai orang dalam kelompok, pengamatan lapangan, yaitu dokumentasi atau catatan terkait dengan triangulasi. Peneliti dapat melihat sebuah fenomena dari berbagai perspektif dan memperoleh pemahaman yang lebih holistik. Yang kesembilan yaitu refleksi diri atau reflexivity. Refleksi diri adalah bagian integral dalam penelitian etnografi karena peneliti seringkali terlibat langsung dalam konteks yang diteliti. Refleksi diri ini mengharuskan peneliti untuk mengevaluasi peran, bias, dan perspektif pribadi yang dapat mengaruhi proses pengumpulan dan analisis data. Tujuan refleksi diri yaitu mengidentifikasi bagaimana peneliti mungkin mengaruhi interaksi dengan subjek, menilai bagaimana latar belakang peneliti atau misalnya budaya, nilai pengaman dapat memengaruhi interpretasi data. Refleksi diri sangat penting untuk memastikan bahwa temuan peneliti objektif dan tidak terdistorsi oleh bias peneliti. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dadah. Oke, kesimpulan dari teknik analisis data etnografi yaitu analisis data dalam etnografi adalah proses yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian mendalam terhadap berbagai dimensi sosial, budaya, dan interaksi dengan menggabungkan berbagai teknik analisis seperti pengamatan, partisipatif, wawancara, mendalam coding, analisis tematik, analisis naratif, dan lainnya. Peneliti dapat menggali makna dari kehidupan sosial dan budaya yang sedang diteliti dengan cara yang sangat rinci dan kontekstual.